Saya itu punya pertanyaan yang sederhana buat teman-teman semuanya. Kenapa warga yang sedang pulang kerja, mengantar anak, atau membawa orang sakit justru harus mengalah? Kenapa jalan raya yang dibangun dari uang rakyat seolah-olah berubah menjadi milik kelompok tertentu? Fenomena konvoi, baik atas nama klub motor, komunitas, maupun organisasi tertentu, selama bertahun-tahun ini itu selalu dianggap sesuatu yang lumrah. Bahkan sering dibungkus dengan istilah persaudaraan. Namun, ketika sebuah tradisi membuat masyarakat merasa cemas, mengganggu ketertiban umum, dan meningkatkan resiko kecelakaan, maka sudah waktunya tradisi itu dipertanyakan. Karena tidak semua tradisi layak dipertahankan. Di video kali ini, kita akan bahas itu semua. Yuk, mari kita bahas. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa sekitar 1,19 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Lebih dari separuh korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. WHO juga menemukan bahwa peningkatan kecepatan rata-rata hanya 1% saja dapat meningkatkan resiko kecelakaan fatal hingga 4%. Artinya, semakin banyak kendaraan bergerak secara berkelompok, semakin tinggi juga potensi gangguan terhadap keteraturan lalu lintas. Karena jalan raya dirancang berdasarkan prinsip keteraturan, bukan berdasarkan jumlah massa, dan bukan berdasarkan juga siapa yang paling ramai untuk konvoi. Dalam ilmu psikologi sosial, terdapat fenomena yang disebut de-individuation, yaitu ketika seseorang berada di tempat di tengah kerumunan, cenderung kehilangan kontrol diri dan merasa tanggung jawab pribadinya itu berkurang. Sendirian mungkin tertib, tetapi ketika berada di tengah ratusan orang yang memiliki identitas kelompok yang sama, perilaku manusia itu bisa berubah. Yang biasanya berhenti di lampu merah itu ikut menerobos. Yang biasanya sopan itu berteriak. Yang biasanya sabar ikut terpancing emosi. Kerumunan memiliki kemampuan aneh. Ia bisa membuat orang biasa melakukan hal-hal yang tidak ia lakukan sendirian. Yang lebih ironisnya, banyak konvoi mengatasnamakan persaudaraan. Tetapi, persaudaraan macam apa yang membuat ibu-ibu takut keluar rumah? Persaudaraan macam apa yang membuat pengguna jalan lain memilih berhenti di pinggir jalan karena khawatir tersenggol? Dan persaudaraan macam apa yang membuat ambulans harus berhenti mencari celah di tengah iring-iringan kendaraan? Kalau sebuah kegiatan menghadirkan rasa takut bagi masyarakat, maka itu bukan persaudaraan. Itu namanya dominasi dan arogansi. Dan dominasi tidak pernah sama dengan sebuah kehormatan. Sejarah itu menunjukkan bahwa masyarakat modern justru bergerak menjauhi budaya pamer kekuatan di ruang publik. Negara-negara dengan tingkat keselamatan lalu lintas tinggi menekankan suatu prinsip sederhana. Jalan raya adalah ruang bersama. Tidak ada golongan istimewa, tidak ada hak khusus, tidak ada kelompok yang lebih berhak menggunakan jalan dibanding yang lain. Semua setara, semua memiliki hak yang sama, dan semua memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga keselamatan. Masalahnya, sebagian orang masih menganggap konvoi itu sebagai simbol kebanggaan. Padahal, penghormatan tidak lahir dari rasa takut. Kalau orang menepi karena khawatir ditabrak, itu bukan penghormatan. Kalau masyarakat mengunci pintu rumah karena cemas, itu bukan kewibawaan. Kalau pengguna jalan lain memilih mengalah karena takut terjadi keributan, itu bukan kehormatan. Itu hanya menunjukkan bahwa ruang publik sedang dikuasai oleh tekanan massa tertentu. Dan sejarah manusia selalu menunjukkan bahwa tekanan massa tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan. Silat sejati mengajarkan pengendalian diri. Komunitas motor sejati mengajarkan keselamatan berkendara, bukan sebaliknya. Tidak ada ajaran luhur yang mengajarkan menerobos lampu merah. Tidak ada filosofi persaudaraan yang mengajarkan intimidasi. Dan tidak ada nilai kehormatan yang mengajarkan membuat masyarakat resah. Karena orang kuat tidak membutuhkan keramaian untuk membuktikan dirinya. Seperti gunung, dia tidak pernah berteriak agar orang tahu bahwa ia itu tinggi. Mungkin sudah waktunya kita itu jujur. Budaya konvoi di jalan umum itu sudah tidak relevan. Dulu mungkin dianggap hiburan. Hari ini
masyarakat semakin sadar bahwa ketertiban jauh lebih penting dibanding euforia sesaat. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan semakin banyak rombongan yang memadati jalan, tetapi semakin banyak warga yang menghormati aturan. Karena negara maju tidak dibangun oleh suara knalpot yang paling keras, tetapi oleh disiplin yang paling kuat. Dan mungkin pertanyaan terbesar yang perlu dijawab adalah ini: jika tujuan sebuah konvoi adalah menunjukkan persaudaraan, kenapa justru masyarakat yang tidak ikut merasa terganggu? Jika tujuan sebuah konvoi adalah menunjukkan kehormatan, kenapa yang muncul justru malah ketakutan? Dan jika tujuan sebuah konvoi adalah menunjukkan kekuatan, bukankah kemampuan terbesar manusia justru terletak pada kemampuannya menahan diri? Sebab pada akhirnya jalan raya bukan arena pamer identitas, kawan-kawan, bukan panggung demonstrasi kekuatan, dan bukan tempat mencari pengakuan. Jalan raya adalah tempat semua orang memiliki tujuan yang sama. Pulanglah kalian dengan selamat dan jaga semua rasa persaudaraan itu dalam hati. Terima kasih.